Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika saat kalian terbangun dari tidur, dunia telah dikuasai oleh zombie? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Die Alone. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria bernama Ethan yang terbangun di sebuah mobil. Dia tak ingat tentang apa yang terjadi sebelumnya dan langsung mencari pacarnya yang bernama Emma. Di jalanan, Ethan merasa bingung mengapa tak ada orang sama sekali. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Ethan terus meneriaki nama dari Emma sebab hanya Emma lah yang dia ingat. Setelah berjalan cukup jauh, Ethan bertemu dengan kelompok penyintas dan mencoba bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Kelompok penyintas itu pun langsung tertawa dan mengatakan jika umat manusia telah musnah. Lost. Ketika Ethan akan bertanya lagi, sebuah tembakan pun langsung mengenai penyintas itu. Ethan lalu bersembunyi di balik dinding dan melihat seorang wanita tua yang berjalan di depannya. Wanita tua itu seakan mengabaikan Ethan. Ethan lalu bertanya apakah wanita tua itu melihat seorang wanita bernama Emma. Bukannya menjawab, wanita tua itu malah menyuruh Ethan untuk membantunya menyingkirkan mayat. Okay. Where are we? Give me a hand. Happy? Tak lama kemudian, Ethan merasa pusing dan kembali tak sadarkan diri. Saat tersadar, dia sudah berada di sebuah rumah yang entah di mana. Ethan lalu menemui wanita sebelumnya yang mengenalkan namanya jika dia bernama May. Got amnesia. Oh shit. Style choice. Ethan lalu diajak oleh May untuk makan bersama. Namun, Ethan bersikeras jika dia harus mencari pacarnya lebih dulu. May lalu menjelaskan jika dunia luar sangat berbahaya. Wabah zombie telah menyebar luas. My girlfriend. One finally called our bluff. Piece of advice. Mendengar hal itu, Ethan pun merasa sedikit tak percaya. Ethan lalu mencoba keluar dari rumah dan melihat di area sekitar. Benar saja, di kejauhan terdapat salah satu zombie yang terperangkap di jaring laba-laba. May, there's something. May lalu bertanya kepada Ethan tentang apa yang dia ingat.
Ethan pun menjawab bahwa dia tak ingat apa-apa selain pacarnya. May lalu menawarkan diri untuk membantu Ethan mencari Emma asalkan Ethan membantunya lebih dulu. Wait, hey. Okay. Come on. Let's move it. May, I wasn't kidding. May lalu menyuruh Ethan untuk memperbaiki aliran listrik dan membantunya berburu hewan. Di samping itu, May juga mengajari Ethan untuk menembak seorang zombie apabila akan masuk ke dalam rumah. Most days, I'm not alone. Got Myrtle. What? No. Malam harinya, Ethan harus mengayuh sebuah sepeda yang menghasilkan listrik. Saat sumber daya listrik sudah penuh, Ethan mendatangi May dan bertanya tentang kapan mereka mencari Emma. May pun menjawab jika pencarian akan dilakukan besok pagi. I should hit the road. May lalu mengajak Ethan untuk bermain kartu dan mengobrol bersama. Ethan lalu mencoba bertanya apakah May tinggal sendirian. May pun menganggukkan kepalanya dan menjawab jika suaminya telah lama meninggal. That's okay. I love it. Bullshit. Ketika hari sudah larut malam, May mengajak Ethan untuk beristirahat. Namun, Ethan secara diam-diam pergi ke mobil dari May dan mencoba mencari Emma sendirian. Ethan lalu mencoba pergi ke rumah lamanya yang dia tinggali bersama Emma. Stay back. Di jalanan, Ethan terus mengingat Emma yang sangat dia sayangi. Ia tak sabar ingin bertemu dengan Emma. Setelah tiba di tempat tujuan, Ethan langsung masuk ke rumahnya dan mencoba memanggil nama dari Emma. Emma! Namun, Ethan malah bertemu dengan seorang wanita asing yang bernama Joel. Ethan lalu bertanya tentang di mana Emma. Apakah Joel telah membunuh Emma? Stay there. You were out there yelling her name like an idiot. Joel pun langsung mengelak dan mengatakan jika dia sudah tinggal di tempat ini selama berbulan-bulan. Tak ada siapa-siapa di rumah ini. Tak lama kemudian, salah satu zombie langsung menyerang mereka. Ketika keadaan sudah aman, Joel bertanya kepada Ethan tentang apa yang terjadi kepadanya. Ethan menjelaskan jika yang terakhir dia ingat, dia mengalami kecelakaan beberapa hari lalu bersama Emma. So yeah, head kills don't. Appreciate what they want. Same as any of us. Mostly food. Ethan. Ethan lalu merasa bingung bagaimana mungkin dia baru meninggalkan rumah selama beberapa hari sedangkan rumahnya telah ditinggali oleh seseorang selama berbulan-bulan. Joel lalu menyuruh Ethan untuk beristirahat dan mencoba mengingat semuanya. It's just hope is dangerous. Because his dad is coming back.
Ethan pun mulai teringat tentang apa yang terjadi dengan dunia. Ia baru teringat jika saat itu wabah zombie baru saja menyebar. Namun, saat Ethan mencoba mengingat lebih dalam, ia pun langsung tak sadarkan diri. It's like the plan. After the deadliest day yet. Saat terbangun, Ethan merasa terkejut setelah melihat Joel yang telah tewas. Dia pun bertanya-tanya tentang apa yang terjadi kemarin malam. Ethan lalu keluar rumah dan bertemu dengan May yang menolongnya. Was that a person? Was that necessary? Tak jauh dari sana, Ethan menemukan ponsel milik Emma yang terdapat rekaman video. Emma membuat rekaman video apabila Ethan melihat video ini, berarti mereka telah terpisah. I guess what I'm saying. Emma mengatakan jika Ethan memiliki penyakit amnesia yang akut. Saat Ethan akan melihat rekaman yang lain, ponselnya pun langsung mati. May lalu mengajak Ethan untuk pulang dan mengatakan jika dia memiliki cas HP. Nice truck. That would be. Karena mobil yang dikendarai Ethan kehabisan bensin, May pun terpaksa membonceng Ethan menggunakan sepeda. Di jalanan, May memberitahu macam-macam zombie yang mereka lihat. Setibanya di sebuah supermarket, Ethan kembali teringat tentang Emma di mana dia mengisi bahan bakar mobilnya. Saat itu, Emma hampir saja tergigit oleh zombie. Beruntungnya, Ethan langsung menembak zombie itu. May bersama Ethan lalu kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di depan rumah. Saat akan masuk ke dalam, May menciduk seorang pria bernama Tom yang beralasan jika dia kebetulan lewat. Get out or I will shoot you! Wait! Rather you didn't. Skeptical. It's fair. I'm Tom. Tom mengatakan jika dia tak ada niat apa-apa. Merasa jika Tom tak berbahaya, May pun langsung mengajak Tom untuk ikut masuk ke dalam rumah. May lalu memberikan pekerjaan kepada Ethan dan juga Tom apabila mereka ingin makan gratis. Well, I hate to ask, but it's rare that I have. Freeway? What? No. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan, May pun mengajak Ethan dan juga Tom untuk makan bersama. Ketika sedang makan, Tom mengatakan jika dia sebenarnya sedang mencari temannya yang menghilang. Hello? Is that your stomach? Ciri-ciri teman dari Tom ini yaitu kedua pria yang mengendarai sebuah mobil. Jika masih ingat, kedua teman dari Tom ini adalah orang yang dibunuh oleh May di awal film. Tak lama kemudian, Tom menodongkan senjatanya ke arah May. Help me get him up! May? Tom berfirasat jika May ada hubungannya dengan kedua temannya yang menghilang. Sebelum Tom melepaskan tembakan,
May langsung mengejar Tom lebih dulu hingga dia tak sadarkan diri. Di samping itu, Ethan juga tak sadarkan diri. You're sleepy. You did it. Ethan. Malam harinya, ketika Ethan baru tersadar, ia melihat kedua orang asing yang merupakan teman dari Tom. Kedua orang asing itu lalu menyandera May yang tengah mengambil obat. Kedua orang asing itu lalu berniat membunuh May. Hope you don't. It's insulin. I'm a diabetic. Tom yang tersadar pun lalu berniat berkeliling rumah dengan ditemani oleh Ethan. Tom bertanya kepada Ethan apakah dia adalah anak dari May. Ethan pun menggelengkan kepalanya dan menjawab jika dia juga mencari seseorang. You don't know that. Wake up, kid! She's not who you... Setelah menggeledah kamar dari May, Ethan menemukan kalung milik Emma yang ada di kamar dari May. Ethan pun langsung merasa marah dan mencoba membunuh May. May lalu menjelaskan jika semua ini sangat rumit. May menyuruh Ethan agar percaya kepadanya. Hey, Ethan. She dead. Kedua teman dari Tom pun lalu mencoba mengecek gudang yang tengah terkunci. Tak disangka, mereka menemukan teman mereka yang tengah dimutilasi. Tak lama kemudian, gudang itu pun langsung meledak. Hey, Wolf! What'd you find? Tom lalu mencoba menembak May dengan senjata milik May. Tak diduga, senjata itu telah dimodifikasi sehingga pistol itu menghancurkan tangan dari Tom. Ethan yang melihat darah, dia pun langsung menyerang Tom dan memakannya. Saat tersadar, Ethan langsung memuntahkan anggota tubuh dari Tom dan kembali tak mengingat apa-apa. May terpaksa harus mengenalkan namanya lagi kepada Tom. Ternyata, semua kejadian ini telah terjadi berulang kali. How'd you sleep? Do you remember me? A friend? May lalu mencoba mengingatkan Ethan tentang asal-usul rumah ini. Ethan lalu teringat jika di masa sebelumnya, dia bersama Emma sedang pergi ke sebuah ladang dan bertemu dengan seorang pria bernama Jack. If there's anyone, just let me do the talk. For protection. Oh, I understand. Emma memohon kepada Jack agar dia diizinkan untuk tinggal selama beberapa hari. Sebelum itu, Jack ingin mengecek kondisi tubuh dari Ethan dan juga Emma. Setelah dirasa aman, Ethan bersama Emma pun dipersilahkan untuk masuk. Prove it. Otto. Trust but verify. Jack lalu mengenalkan keluarganya kepada Ethan dan juga Emma. Jack juga menjelaskan jika tinggal di tengah ladang lebih aman daripada di perkotaan. Jack lalu menyuruh Ethan dan juga Emma untuk beristirahat. You deserve it. Ethan lalu merasa pusing dan tak kuat mengingat lagi.
Ethan lalu bertanya kepada May apakah dia membunuh Emma. May pun lalu menyuruh Ethan untuk mengingat perlahan-lahan. Red markers. Ethan, it's complicated. Ethan pun mulai teringat jika di masa sebelumnya dia sebenarnya telah digigit oleh zombie. Saat itu, Emma membalut luka gigit di tangan Ethan agar tak diketahui oleh orang lain. Don't look, it's okay. Ethan, stay with me. Saat mereka menginap di rumah dari Jack, Ethan sempat merasa pusing setelah melihat darah. Jack lalu menyadari jika ada yang aneh dengan Ethan. Jack lalu mengambil pistol dan bertanya tentang apa yang Emma sembunyikan. Sit down. Hi. You know I don't know. It's okay, sweetheart. Jack lalu menyuruh istrinya untuk mengecek kondisi dari Ethan. Saat dicek, istri dari Jack malah dimakan oleh Ethan yang berubah menjadi zombie. Sedangkan Emma, dia mencoba melawan Jack yang ingin membunuhnya. Kini, Ethan pun mulai teringat semuanya. Ternyata, May yang ada di hadapannya adalah Emma. Sebenarnya, Ethan mengalami amnesia selama puluhan tahun. Ethan sebenarnya adalah zombie. Setiap memakan manusia, dia menjadi normal dan tak menua. How long have you been doing this? Selama ini, Emma membantu Ethan mencari manusia agar dia tak berubah menjadi zombie. Emma telah merawat Ethan bertahun-tahun agar dia terus menjadi manusia. Setelah mengetahui kebenaran ini, Ethan langsung memeluk May dan langsung menangis. Ethan tak menyangka sebesar ini pengorbanan May, dan kemudian film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.